Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa bingung waktu pertama kali belajar soal tubuh sendiri? Atau malah nggak pernah diajarin sama sekali? Di Indonesia, sex education tuh kayak film horor yang bikin orang-orang bilang, ah jangan dibahas, nanti dosa. Tapi kok kasus kehamilan remaja dan pelecehan seksual makin tinggi? Nah, di video ini kita bakal bongkar 5 alasan kenapa sex education masih jadi topik tabu di Indonesia. Siap-siap geleng-geleng ya. Oke, alasan pertama, budaya tabu, nggak sopan kalau dibahas. Di sini, ngomongin soal tubuh dan kesehatan reproduksi itu sering dianggap dosa. Kalau ada anak tanya soal pubertas, biasanya jawabannya, udah gede nanti juga ngerti sendiri. Tapi, ngerti dari mana? Dari YouTube, Google, atau dari temen yang juga nggak paham? Yo, jangan sampai anak-anak kita belajar dari sumber yang salah. Kedua, takut bikin penasaran. Banyak orang tua dan guru berpikir kalau ngomongin soal seks, anak-anak malah jadi pengen coba-coba. Padahal faktanya edukasi seks yang baik justru bikin anak-anak lebih ngerti risiko dan lebih bertanggung jawab. Kalau nggak diajarin, malah bahaya, anak-anak jadi eksperimen sendiri tanpa tahu apa yang mereka lakukan. Logikanya kayak gini, kamu takut anak jatuh dari sepeda, tapi nggak ngajarin cara pakai rem. Gimana nggak jatuh? Ketiga, kurangnya guru yang paham. Coba deh bayangin, ada guru yang malu banget ngomong soal organ reproduksi di depan kelas. Bahkan ada yang skip materi ini karena katanya, nggak penting. Loh, nggak penting gimana? Anak-anak ini bakal tumbuh besar dan punya kehidupan dewasa. Kalau dari kecil aja nggak ngerti soal tubuhnya sendiri, gimana mereka bisa siap menghadapi dunia? Keempat, minimnya kurikulum yang jelas. Di sekolah, sex education cuma jadi pelengkap materi biologi, dan itu pun seringnya cuma bahas reproduksi tumbuhan. Leha, gimana anak mau ngerti soal kesehatan reproduksi manusia kalau fokusnya malah soal penyerbukan bunga? Anak-anak butuh edukasi yang lengkap, dari pubertas sampai konsen, biar mereka tahu hak mereka atas tubuh sendiri. Kelima, pengaruh media dan stigma sosial. Media sering banget bikin topik ini jadi bahan candaan atau kontroversi. Jadi wajar kalau masyarakat makin bingung. Kalau mau berubah, media juga harus ikut mendukung dengan bikin konten edukasi yang benar. Karena kalau kita terus-terusan malu ngomongin ini, masalahnya nggak bakal selesai. Nah, itu dia 5 alasan kenapa sex education masih dianggap tabu di Indonesia. Tapi kita bisa mulai perubahan dari sekarang. Yuk share video ini ke teman-teman kamu, kasih like dan subscribe channel ini buat lebih banyak konten edukasi yang bikin kita mikir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.